Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih anak-anak kelas 9. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara telah diresmikan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pada kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah membahas tentang ini pada PPKI dan BPUPKI. Akan tetapi, penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak atau kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan nilai Pancasila. Banyak pihak yang menolak Pancasila sebagai dasar negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, terdapat juga upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara menjadi komunisme. Berikut akan kita bahas penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang sangat berani dan bertanggung jawab. A. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. 1. Pemberontakan PKI di Kota Madiun, Jawa Timur, tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan dukungan Tentara Rakyat Indonesia pada tanggal 30 September 1948, Kota Madiun berhasil direbut kembali. Musso tewas setelah dikepung tentara RI pada tanggal 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Dari pemberontakan PKI ini kita bisa lihat tentara RI yang sangat berani dan mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dalam kenyataannya, gerakannya bertentangan dengan syariat Islam dengan melakukan pengerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme. Didirikan oleh Christian Robert Stephen Soumukil pada tanggal 25 April 1950. Tujuannya adalah membentuk negara sendiri dengan wilayah meliputi Maluku Selatan yang terdiri dari Seram, Ambon, dan Buru. 4. Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Fetse Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintahan pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. 5. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling, memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda
melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat ke NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Nah, inilah isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera dibentuk MPRS dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.